Salam sehat untuk guru-guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sandra Leslie SPD SD. Saya berasal dari Sekolah SD Negeri 1 Kairatu, Kabupaten Seram bagian Barat. Saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4. Video ini adalah praktek penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang berada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri. Untuk mengatasi masalah di sekolah saya mengadakan segitiga restitusi, yaitu dengan menstabilkan masalah, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengubah identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memahami suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus, respon menjadi proaktif. Menggali dan mengakui kebutuhan murid sehingga memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Rafael sering datang terlambat ke sekolah sehingga ia sering terlambat dalam mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah. Menurut ingatan Rafael, sudah berapa kali Rafael datang terlambat di sekolah? Sering terlambat itu merupakan satu kesalahan atau bukan? Baik Rafael, berbuat kesalahan itu semuanya manusiawi. Setiap orang pasti membuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan kita berusaha untuk memperbaiki. Setuju atau tidak? Baik, Rafael, mari kita cari solusi untuk kesalahan yang telah Rafael buat. Mengapa Rafael sering datang terlambat ke sekolah? Rafael tahu tentang keyakinan keras yang sudah kita sepakati bersama. Kalau terlambat datang ke sekolah, itu sesuai dengan keyakinan keras atau tidak? Menurut kamu, keyakinan keras apa yang sudah kamu langgar? Terlambat datang ke sekolah. Kamu sudah melanggarnya dengan apa? Tidak disiplin. Menurut kamu tidak disiplin itu penting atau tidak? Tidak disiplin penting. Oke, betul sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Misalnya, pekerjaan tidak menumpuk, kita dapat menghargai orang lain yang ada di sekitar kita dan melatih kita untuk peduli terhadap. Iya, Rafael, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan agar tidak datang terlambat ke sekolah? Harus apa? Iya, harus tidur tepat waktu. Lalu, baik, Rafael, kamu sudah menemukan solusinya dengan cara harus tidur tepat waktu, tidak bergadang. Dan guru juga akan bekerja sama dengan orang tua agar selalu mengingatkan Rafael agar tidur tepat waktu agar tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Rafael. Kasus kedua,
Poli sering mengganggu teman-teman saat proses belajar mengajar, sehingga teman-temannya merasa terganggu dalam mengikuti pelajaran dari guru mereka. Dalam proses belajar mengajar, Poli sering mengganggu teman. Benar atau tidak? Iya. Menurut ingatan Poli, kira-kira sudah berapa kali Poli mengganggu teman? Iya. Kalau mengganggu teman itu suatu kesalahan atau bukan? Jadi mengganggu teman itu merupakan satu kesalahan. Baik Poli, sekarang Ibu mau tanya, semua kesalahan itu yang dibuat itu merupakan kita sebagai manusia. Jadi setiap orang pasti membuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan itu dan kita bisa mempelajari itu dan bisa berusaha untuk memperbaiki kesalahan. Setuju atau tidak Poli? Setuju. Oke. Jadi baik, mari dari kesalahan Poli tadi, mari kita cari solusinya. Bagaimana caranya supaya Poli tidak bisa mengganggu teman lagi pada saat proses belajar mengajar. Yang menjadi pertanyaan solusi yang pertama itu, mengapa Poli sering mengganggu teman dalam kelas pada saat proses belajar mengajar? Karena jahil. Iya, karena jahil. Menurut Poli, jahil itu keyakinan kelas yang sudah disepakati atau tidak? Tidak. Suka menjahili teman, suatu keyakinan kelas yang sudah disepakati? Tidak. Oke. Berarti suka menjahili teman itu tidak sesuai dengan kita punya kesepakatan kelas. Oke. Jadi menurut Poli, suka menjahili teman atau mengganggu teman itu suatu keyakinan kelas tentang apa? Tentang ketertiban dan kelas. Iya. Jadi menurut Poli tadi tentang ketertiban dan kenyamanan kelas. Itu penting atau tidak bagi kita? Penting. Nah, betul. Mengganggu teman itu merupakan sikap yang tidak baik. Jadi itu merupakan mengganggu ketertiban di dalam kelas. Jadi Poli harus meminta maaf kepada teman yang sudah menjadi Poli jahil. Oke. Menurut Poli, apa yang Poli harus lakukan supaya tidak menjahili teman? Konsentrasi untuk pelajaran yang diberikan oleh guru. Iya. Menjahili teman berarti Poli harus konsentrasi kepada pelajaran yang diberikan oleh guru. Baik Poli. Jadi, Kato sekarang sudah menemukan solusinya, yaitu Poli harus konsentrasi dengan teman. Dan Ibu Guru juga akan kerjasama dengan orang tua agar bisa membantu Poli supaya nanti pada saat dalam proses belajar mengajar Poli tidak menjahili teman. Oke, terima kasih Poli karena sudah bisa nanti untuk melakukan tindakan untuk meminta maaf kepada teman. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah menyelesaikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.